wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Tuhfatul Washabiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tempat-tempat sembunyinya an, dan kita telah membahas bagian yang pertama, yaitu sembunyinya an jawazan, secara boleh. Kok kita bisa tahu bahwasannya an ini setelah lamu ta'lil, lamu kai, annya sembunyi secara boleh? Kok bisa tahu? Kalau misalnya dia setelah lamul juhud, hatta dan seterusnya, dia sembunyinya secara wajib, dari mana taunya? Percakapan orang Arab. Dan tentu bahasa orang Arab menyelidiki perkataan mereka, yang dimana para ulama nahwu menyelidiki setelah lamu terkadang menyembunyikan an. Karena itu para ulama nahwu menghukumi karena terkadang orang Arab menyembunyikan, terkadang menampakkan, berarti jawazan. Dan para ulama menyelidiki lagi, mengamati, melihat dalam percakapan orang Arab. Orang-orang Arab, dia kalau setelah lamu juhud, hatta annya disembunyikan secara wajib. Berarti ini dia wujuban. Karena orang Arab menyembunyikannya secara wajib, nggak pernah sama sekali menampakkannya. Berarti annya mudmaratan wujuban. Seperti itu. Sekarang kita masuk kepada al-harfu tsani, huruf yang kedua dari an yang disembunyikan secara wajib, yaitu hatta. Mansub setelah hatta, berarti fil mudhari tersebut dinasab oleh siapa? An mudmaratan wujuban, karena dia setelah hatta. Dan hatta ini memiliki dua makna, sebagaimana yang sudah kita sebutkan di matan terjemahan-terjemahnya. Allati bima'na al-ghayatu, itu makna yang pertama. Awit ta'lilu, itu makna yang kedua. Yang pertama maknanya al-ghayah, puncak. Itu al-ghayah artinya puncak. Tapi dalam menerjemahkan artinya apa? Sampai, sehingga. Yang kedua ta'lilu, apa arti ta'lil? Sebab. Tapi dalam menerjemahkannya apa? Agar supaya. Penting itu, harus tahu. Karena itu yang kita gunakan. Kemudian pertanyaannya, kapan hatta bermakna ghoyah, puncak, dalam terjemahnya hingga, sampai? Dan kapan hatta bermakna ta'lil, sebab, dalam terjemahnya agar supaya? Jadi kita, ini terjemahnya agar supaya, ini terjemahnya hingga sampai. Nggak bisa. Berarti dalam menerjemahkan juga ada ilmunya. Nggak sembarangan orang menerjemahkan. Berarti orang yang nggak belajar nahwu,
kemudian ujuk-ujuk dia ingin menerjemahkan, banyak salahnya. Lihat di sini. Wadhabitul ula, ketentuan yang pertama yaitu pertama apa? Ghoyah apa ta'lil? Ghoyah. Ini ghoyah yang pertama tuh. Jadi ketentuan hatta bermakna ghoyah. Apa arti ghoyah? Tujuan. Tujuan apa namanya? Puncak. Kalau dalam terjemahan apa artinya? Hingga atau sampai. Ini ketentuannya nih. Perhatikan. Kapan hatta bermakna hingga atau sampai? Perhatikan. Kasih stabilo. Annama qablaha yantahi bihusuli ma ba'daha. Itu ketentuannya. Ketentuan hatta bermakna goyah. Puncak. Hingga sampai. Annama qablaha. Ha kembali kemana? Hatta. Annama qablaha. Bahwasanya sebelum hatta yantahi selesai bihusuli ma ba'daha dengan sebab terjadi apa yang setelahnya setelah hatta. Jadi sebelum hatta itu selesai ketika terjadinya setelah hatta. Maksudnya bagaimana, nanti ada contohnya. Wa alamatuha, dan tandanya. Tanda kalau ini dia bermakna goyah hatanya, bermakna hingga sampai, ayyasluha fi maudhi'iha harfu ila. Ayyasluha sah, bisa, fi maudhi'iha pada tempatnya hatta harfu ila digantikan dengan huruf ila. Jadi bisa tempatnya hatta digantikan dengan huruf ila. Maksudnya bagaimana? Lihat dulu contohnya ini. Dengan contoh itu semakin mudah dalam memahami. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu, beribadalah kepada Rabbmu hatta datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Lihat di sini. Hatta di sini bermakna yang mana? Gitu kan? Goyah, puncak yang kalau dalam terjemahan hingga atau sampai, atau ta'lil sebab yang dalam terjemahan agar supaya. Kita lihat tadi ketentuannya apa? Annama qablaha yantahi bihusuli ma ba'daha. Bahwasanya sebelum hatta selesai dengan sebab terjadinya setelah hatta. Sebelum hatta itu yang mana? Wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu. Beribadah kepada Allah itu selesai. Sampai kapan? Ketika terjadinya setelah hatta. Apa setelah hatta? Ya'tiyakal yakin, datangnya kematian. Jadi kita nggak beribadah lagi kepada Allah kalau sudah mati, itu maksudnya. Sebelumnya hatta itu selesai kalau terjadinya setelah hatta. Ibadah itu selesai kalau dia sudah mati. Mudah insya Allah. Ada yang tanyakan? Contoh yang lain, antazirul ustadza hatta yaji'a. Aku menunggu ustadz hatta dia datang. Hatta di sini artinya apa? Lihat. Kayaknya akan ditulis. Tadi kan? Aina al-mimsaha. Mafil mimsaha. Al-kirtas. Aina al-mindil alladhi ista'malta. Mindil. Tahu. Tadi apa?
dengan sebab wa'bud rabbak, sembahlah Rabbmu. Ini kan sebelum sudah datang kematian. Oh ya. Mati. Sampai hingga datang kepadamu yakin, yaitu kematian. Contoh yang lain. Hatta dia datang, hatta ini mana selesai ketika terjadinya setelahnya. Aku menunggu. Adru bisa nama jadi kalau udah ngantuk enggak terjadinya setelahnya. Aku ngantuk berarti nggak belajar kalau sudah an'asa. Aqra'ul Qur'ana hatta yaji waktu sampai datang waktu sholat. Berarti kalau udah datang waktu sholat tidak. Tandanya dia sah pada kedudukannya huruf illa. Tandanya dia sah pada tempatnya huruf illa. Jadi tandanya itu dia bisa digantikan dengan illa. Nah, kalau dia bisa digantikan dengan illa, berarti dia hattanya bermakna goyah. Wa'bud rabbak ila an ya'tiyakal yakin. Cocok gak? Sembahlah Rabbmu. Kan illa apa artinya? Sampai. Sampai datang kepadamu kematian. Cocok? Berarti hattanya bermakna goyah. Cocok gak? Antadhirul ustadha ila an yaji'a. Aku menunggu ustadz sampai dia datang. Cocok gak? Cocok. Berarti hatanya bermakna goyah. Adrusu hatta an asa. Kita ganti dengan ila. Adrusu ila an asa. Cocok gak? Cocok. Itu tandanya. Ayasluha. Cocok. Bisa. Fi maudhi'iha. Pada tempatnya hatta. Harfu ila. Huruf ila. Kalau terjemahan mudahnya, cocok digantikan dengan huruf ila. Kalau cocok bisa berarti hatanya bermakna goyah. Lihat. Ka qaulika wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai ila an ya'tiya, gitu kan, bisa juga. Sampai datang kepadamu keyakinannya, itu kematian. Ai ila an ya'tiyakal yakinu. Lihat di situ. Ila an ya'tiyakal yakinu. Ila berarti bisa cocok. Wahuwal mautu, dan dia adalah kematian. Miyal mautu yakinan li'anna dinamakan kematian itu keyakinan. Dinamakan kematian dengan keyakinan li'annahu mutayaqinul wuqu', karena dia yakin terjadinya, pasti terjadinya. Oleh karena itu dinamakan yakin, sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian.
Kenapa kematian dinamakan yakinan? Karena bahwasanya kematian yakin terjadinya, pasti terjadi. Mudah insyaallah ya. Wa dhabitu tsaniyati, ketentuan yang kedua yaitu yang bermakna ta'lil, sebab dalam terjemahannya agar supaya, yaitu illatun lidaha wa alamatuha ayasluha fi maudi'iha harfukai. Perhatikan ini. Nama qablaha, bahwasanya sebelum hatta lihusuli terjadi apa yang annama qablaha, bahwasanya sebelum hatta adalah illah, sebab husuli ma ba'daha, untuk terjadi apa yang setelahnya hatta. Sebelumnya sebab terjadinya setelah hatta. Sebelumnya sebab terjadinya. Nanti dengan contoh lebih mudah dapat dipahami. Wa alamatuha, dan tandanya ayasluha fi maudi'iha harfukai, ayasluha cocok, bisa fi maudi'iha pada tempatnya huruf kai. Jadi bisa digantikan dengan huruf kai. Kan kai artinya agar supaya. Contohnya lihat di sini. Aslim hatta tadkhulal jannata. Masuk surga. Aslim, engkau masuk surga. Lihat di sini. Apa artinya? Goyah ta'lil. Kalau ta'lil, annama qablaha illatun li husuli ma ba'daha, bahwasanya sebelum kata apa? Aslim. Masuk Islamlah kamu. Dia adalah sebab terjadi apa yang setelahnya. Apa yang setelah hatta? Masuk surga. Jadi Islam itu sebab seseorang masuk surga. Oleh karena itu hatta di sini artinya ta'lil. Berarti bagaimana terjemahnya? Masuk Islamlah kamu agar supaya kamu masuk surga. Aslim hatta tadkhulal jannah. Aslim hatta tadkhulal jannah. Masuk Islamlah hatta engkau masuk surga. Tadi apa? Annama qablaha illatun li husuli ma ba'daha. Sebelumnya adalah sebab terjadinya setelahnya. Masuk Islam adalah sebab masuk surga. Berarti hatta artinya ta'lil, yaitu terjemahnya agar supaya. Masuk Islamlah agar supaya kamu masuk surga. Contoh yang lain. Kul hatta tashba'a. Kul, makanlah kamu hatta engkau kenyang. Makanlah kamu hatta engkau kenyang. Lihat di sini. Sebelumnya hatta yaitu makan adalah contoh-contoh yang lain. Oke. Aslim hatta tadkhulal jannata. Tadi tandanya apa? Bisa ditempati oleh huruf kai. Bisa diganti dengan huruf kai. Ai kai tadkhulal jannata, agar supaya kamu masuk surga. Ya, artinya sama-sama agar supaya. Kai artinya agar supaya, lamu ta'lil yang tadi sebelumnya udah kita bahas artinya agar supaya, hatta yang artinya ta'lil juga artinya agar supaya. Itu sama ya, jangan antum ragu. Fakullun min ya'tiya wa tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Fakullun min ya'tiya wa tadkhula, maka setiap dari ya'tiya dan tadkhula dia adalah fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Fi'il mudhari' dinasab dengan an. Lihat, dinasabnya dengan an. Jangan sampai lupa. Mudmaratan yang disembunyikan, lihat disembunyikannya wujuban,
Secara wajib. Kenapa wujuban? Ba'da hatta, karena dia setelah hatta. Wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhiri, dan tanda nasabnya fathah yang nampak pada akhirnya. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk ke al-harfu tsalitsu war rabi'u. Huruf yang ketiga dan yang keempat. Fa'us sababiyati wa wawul ma'iyyati. Ini dia digabungkan ketiga dan keempat, dijadikan satu materi karena syaratnya sama nanti. Syarat fa'us sababiyah dan syarat wawul ma'iyyah sama. Apa arti fa'us sababiyah? Sebab, maka sebab apa? Maka sebab dengan itu. Kalau wawul ma'iyyah apa artinya tadi? Dilihat itu yang di mata antum, kan kita udah terjemahkan bersama. Masa nunggu lagi dari anak? Fa'us sababiyah apa artinya? Maka sebab dengan itu. Wa'ul ma'iyyah bersamaan dengan itu. Mirip-mirip itu. Maka sebab dengan itu, wa'ul ma'iyyah bersama dengan itu. Sababiyah artinya sebab. Fa'us sababiyah, fa' sebab. Wa'ul ma'iyyah, ma'iyyah artinya bersama. Ya ma'iyyah bersama. Wa'u bersama. Maka dari itu diterjemahkan bersamaan dengan itu. Oke. Huruf yang ketiga dan keempat adalah fa'us sababiyah dan wa'ul ma'iyyah. Syaratnya apa? Dijadikan satu karena sama syaratnya. Al-masbuqatani bitalabin aw nafyin. Syaratnya di stabilo ini, karena ini dia syaratnya. Al-masbuqatani, keduanya didahului dengan tolab tuntutan. Ya, nanti jenis tuntutan itu ada 8. Mungkin kita sebelumnya hanya tahu tuntutannya cuma perintah. Ternyata bukan hanya perintah, ada 8. Didahului dengan tuntutan, ada 8 jenisnya. Au nafyin, atau atau peniadaan. Didahulukan dengan tuntutan dan dia 8 jenisnya, atau peniadaan. Jadi totalnya 9. Itu syaratnya. Artinya insya Allah udah paham sudah. Sababiyah sebab. Ini juga kasih tabilo. Annama qablaha sababun lima ba'daha. Annama qablaha, yaitu bahwasanya sebelumnya. Ha kembali ke mana? Fa sababiyah ya, karena ini penjelasan tentang makna sababiyah. Annama qablaha, bahwasanya apa yang sebelum sababiyah untuk apa yang setelahnya, ya ma'ruf. Sebelumnya sebab untuk. Wa ma'nal ma'iyyati annama qablaha musahibun lima ba'daha. Annama qablaha kembali ke mana? Wawul ma'iyyah. Bahwasannya apa yang sebelum waw ma'iyyah musahibun, membersamai, menyertai lima ba'daha, terhadap apa yang setelahnya. Membersamai, menyertai terhadap apa yang setelahnya. Wa majmu'un ma'ahu fi zamanin wahidin, dan dikumpulkan bersamanya pada satu waktu. Tadi kan apa ma'iyah? Apa yang sebelumnya membersamai terhadap apa yang setelahnya, dan itu terjadi pada satu waktu harusnya. Harus terjadi pada satu waktu. Majmu'un ma'ahu fi zamanin wahidin, dikumpulkan bersamanya pada satu waktu. Nanti dengan contoh insya Allah lebih mudah dapat dipahami. Paham insya Allah ma'iyah? Sebelumnya membersamai apa yang setelahnya. Dan syaratnya juga itu harus terjadi pada satu waktu. Jadi sebelumnya membersamai, setelahnya, dan itu pada satu waktu. Kemudian lihat, wattalabu yashmalu thamaniyata umurin, dan tuntutan mencakup 8 perkara. Nanti itu ada bait syairnya, lebih mudah untuk dihafal. Wahyal amru, pertama perintah. Wa du'a'u, dan yang kedua doa. Ya kan, perintah ma'ruf mengandung makna tuntutan. Makan, itu tuntutan, dituntut untuk makan. Wa du'a'u, dan doa itu juga mengandung makna tuntutan. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, tuntutan. Tapi kan lebih lembut dikatakan doa, karena kalau perintah itu
terjadi dari atas kepada yang bawah. Misalnya antum punya bawahan, masakin saya, bikinin saya, gitu. Tapi kalau doa itu dari bawah ke atas, dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengandung makna tuntutan. Dan yang ketiga, nahyu, larangan, juga mengandung makna tuntutan. Jangan nulis, jangan tidur, jangan keluar, ya, tuntutan untuk tidak menulis, tuntutan untuk tidak keluar. Wal istifhamu, dan pertanyaan, ini juga tuntutan, ya, tuntutan untuk dijawab. Apakah kamu sudah makan? Ini tuntutan, berarti harus dijawab tuh. Jadi mengandung makna tuntutan. Wal ardu itu meminta dengan lembut. Maukah kamu belajar, gitu kan? Maukah kamu main ke rumahku? Meminta dengan lembut. Maukah, tidakkah kamu main ke rumahku? Wa tahdidu itu meminta dengan kasar, keras. Main ke rumah saya. Makan. Itu maksudnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan. Wa tamanni itu berangan-angan. Ya, angan-angan juga mengandung makna tuntutan. Aduhai seandainya saya bisa memahami pelajaran. Jadi tuntutan agar kelak nanti dia lebih semangat lagi untuk memahami pelajaran. Aduhai seandainya saya punya mobil. Aduhai seandainya saya muda lagi. Mengandung makna tuntutan. Kemudian wattaraji, harapan. Aku berharap aku punya uang. Aku berharap aku bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Itu mengandung makna tuntutan. Fahadhihi thamaniyatun. Maka ini 8. Wa ma'an nafi tasiru tis'atan, dan bersama nafi peniadaan kan tadi masbuqatani bi talabin au nafyin. Talab mengandung mencakup 8 hal, dan ma'an nafi bersama dengan nafi peniadaan tasiru tis'atan menjadi 9, ya. Totalnya syaratnya harus didahului salah satu dari 9. Harus didahului salah satu dari 9. Kemudian lihat, waqad jama'aha ba'duhum biqaulihi, dan telah dikumpulkan oleh sebagian mereka yaitu ulama nahwu biqaulihi dengan perkataannya, mur wada'u wanha wasal wa'rid li haddihimu tamanna warju kadzakan nafyu qad kamula. Itu dia mencakup 9 hal tadi. Mur itu apa? Al-amr, perintah. Wada'u apa wada'u? Doa. Wanha apa wanha? Nahyu. Wasal apa wasal? Istifham. Sal, tanyalah kan artinya. Wa'rid apa wa'rid? Al-ardu. Lihaddihimu apa lihaddihimu? Tahdid. Tamanna, tamanni. Warju, taraji. Kadzakan nafyu, begitu juga nafyu. Qad kamula, telah sempurna. Qad kamula, telah sempurna. Mudah insyaallah? Mudah ya? Kayak bagusnya kita istirahat dulu. Nanti kita masuk ke contoh-contohnya. Tapi insya Allah paham ya. Jadi huruf yang ketiga dan keempat ini adalah fa'us sababiyah dan wawul ma'iyah. Dijadikan satu karena syaratnya sama. Apa syaratnya? Harus didahului salah satu dari 9 totalnya. Kalau dia didahului baru fa'us sababiyah bisa menasobkan. Setelah fa'us sababiyah mansub dan dia dinasobkan dengan an mudmarah. Setelah wawul ma'iyah mansub dan dia dinasobkan dengan an mudmarah. Alhamdulillah. Istirahat sampai jarum panjang angka 8. 10 menit kita istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.